Dokter Lia, kami mendapat banyak sekali informasi, laporan bahwa orang dewasa saja susah sekali untuk mendapatkan rumah sakit di Jakarta, ibu kota saja sudah kewalahan, apalagi di daerah-daerah. Rumah sakit tidak siap menghadapi pasien anak-anak yang menderita COVID. Dokter Lia. Dokter Lia. Terima kasih Mbak Rosi. Oke. Jadi kalau dikatakan bahwa rumah sakit tidak siap, tidak juga sebetulnya, karena di beberapa rumah sakit itu memang kita menyediakan tempat untuk COVID yang terutama adalah Khusus ruang anak-anak? isolasi biasa. Kita menyediakan untuk ruang isolasi biasa. Jadi yang kurang itu memang misalnya ICU anak ya, itu memang jumlahnya terbatas. Dan pada umumnya ada ICU anak ini lebih banyak ada di rumah sakit besar atau di kota besar karena juga masalah SDM-nya yang juga perlu lebih kompeten gitu ya, karena untuk yang di pediatric ICU atau neonatal ICU itu biasanya ada spesialis anak tapi mereka punya kompetensi tertentu. Ya, karena begini kan, isunya begini, Dokter Lia, isunya begini. Saat ini di Jakarta saja sudah kewalahan untuk rumah sakit, apalagi di daerah-daerah. Dan itu buat orang dewasa yang bisa langsung isolasi mandiri. Sementara anak, dia kan nggak bisa dia di rumah sakit tanpa ditunggu orang tuanya. Dengan apalagi orang tuanya masih sehat. Orang tua harus mendampingi anaknya. Apakah rumah sakit sudah disiapkan untuk perawatan anak-anak yang terkena COVID harus didampingi oleh orang tuanya yang harus kita jaga dia tidak terkena COVID? Sementara ini di beberapa selama ini memang belum banyak ya rumah sakit yang menyediakan tempat isolasi bersama antara orang tua dan anak. Tetapi sudah ada saya pernah lihat beberapa rumah sakit akhirnya mereka menyediakan ya terutama di rumah sakit swasta biasanya, yaitu tempat yang bisa merawat orang tua bersama anaknya. Ya, ini rasanya isu persoalan bagi kita semua yang harus kita selesaikan ya Ibu, karena untuk rumah sakit swasta, untuk masyarakat Indonesia kebanyakan tentu tidak mudah untuk masuk ke rumah sakit swasta. Iya betul. Jadi saat ini kondisinya bahwa yang harus dirawat itu adalah tentu anaknya sendiri kalau memang yang positif adalah anaknya. Jadi untuk orang tua mungkin terpisah dari anaknya. Kalau untuk di banyak rumah sakit pemerintah memang kondisinya masih demikian. Ya, bisa gitu anak dibiarkan sendiri untuk ke rumah sakit tanpa pendampingan orang tua, terutama mereka yang masih kecil. Kedengeran kan suaranya? Yang saya tanyakan apa kita tega membiarkan anak kecil dirawat di rumah sakit tanpa pendampingan orang tua? Ya pada umumnya kalau memang di rumah sakit itu kan ada perawat. Jadi biasanya memang kalau untuk yang masih memungkinkan, memang dirawatnya itu akhirnya anak-anak itu sendiri. Jadi artinya ditungguinya oleh sama perawat saja. Sama seperti kasus-kasus penyakit lain ya yang memang selama ini juga banyak. Ya memang anaknya sendirilah yang harus dirawat. Saya rasa itu tidak sesuai Apalagi sekarang dengan adanya COVID ini kita khawatir juga kalau memang ditunggui oleh orang tuanya. Betul. Orang tuanya yang ya sebenarnya pada prakteknya juga. Betul, itu kekhawatiran kita bahwa ketika anaknya harus dirawat, didampingi oleh orang tuanya, tentu kasihan orang tuanya untuk ikut bisa tertular. Tapi rasanya realitasnya Ibu, sakit apapun anak kecil di rumah sakit pasti orang tuanya atau ibunya pasti mendampingi. Rasanya tidak ada seorang pun satu ibu yang membiarkan anak kecilnya dirawat di rumah sakit tanpa pendampingan ibunya.